Selamat sore, Tante Keke, Bu Seli, dan saya. Tuhan, tentunya orang patut bersyukur kepada Tuhan karena orang boleh berkumpul kembali di tempat ini, di rumah keluarga Neluan Tela hendak melaksanakan ibadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh wakil wanita Ibu Sarah Aresunda. Dengarkan ucapan selamat datang dari keluarga. Damai di hati, Shalom. sejahtera kita semua. Pertama-tama kami keluarga, kami bersyukur banyak, terima kasih kepada Tuhan karena berkat dan tuntunannya sehingga ibu-ibu yang ada di Rayon boleh datang di tempat ini dan untuk mendampingi penuh sukacita iman. Kami keluarga menyampaikan selamat datang yang akan menjadi karim di sore hari ini Ibu Neti Sarah Aresunda bersama dengan ibu-ibu yang ada di Rayon Deborah. Sekali lagi kami atas nama keluarga menyampaikan selamat datang, selamat sore, dan selamat beribadah. Terima kasih. Dengan penuh sukacita iman. Untuk itu dalam persiapan kasih Dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorga mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Shalom. Damai di hati. Tuhan, kita boleh lagi diperjumpakan dalam persekutuan yang hendak memuji, memuliakan Tuhan di sore hari ini bersama dengan WKI Rayon Deborah, orang ada di keluarga Neluan Tela. Karena itu saudara-saudara, di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus ini kita diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Kita takbiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditakdiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Nats yang membimbing kita dalam persekutuan ibadah di sore hari ini dibaca dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Mazmur 119 dibaca ayatnya yang ke-71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita melakukan Kidung Jemaat 83, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku,
dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kara merindukan, di ufuk timur pagi merekat. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya, agar Dia mengampuni kita dari kesalahan dan membarui kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa, karena di kesempatan sore hari ini Engkau telah memanggil kami. Kami ada di tempat ini, di rumah keluarga Ibu Truli Nelwantela, selaku wanita kaum ibu yang ada di Rayon Deborah. Tuhan, kami sudah meninggalkan segala aktivitas kami di rumah, karena kami rindu untuk ada dalam persekutuan bersama di sore hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah, persekutuan yang memuji, memuliakan Engkau di sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang telah menghadirkan kami, Engkau yang telah membawa kami ada di tempat ini. Dan biarlah keseluruhan hidup kami mau serahkan dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam ibadah ini kami hanya fokus untuk beribadah kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang lain yang kami tinggalkan di rumah, tapi kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Bapa. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, bagi setiap kami yang ada, yang mau beribadah kepadamu. Namun dalam hidup yang kami nikmati, yang telah Engkau anugerahkan Tuhan, seringkali Engkau menemui kami melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, bahkan hati sesama kami. Tapi Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu, memohon pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kami diampuni dari segala apa yang telah kami lakukan dalam hidup yang Engkau anugerahkan buat kami Tuhan. Kesalahan, dosa telah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak ada dalam persekutuan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih, Pengampun Tuhan, yang terus memberi pengampunan bagi setiap orang yang mau datang kepadamu dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami Bapa, ini mohon kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita semua. Amin. Kita melakukan bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggal
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta buat Tuhan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Kita berdoa. Firman kehidupan kami adalah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami ibu-ibu bersama dengan keluarga sudah siap untuk mendengarkan kabar baik, untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang Engkau utus untuk melayani di tempat ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan maksud firman-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan baik, dengan benar, dan dapat dipahami, dimengerti, dan dilakukan oleh kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Bukan kuat dan gagah hamba-Mu Tuhan, tapi hamba hanya berserah kepada tuntunan-Mu Tuhan. Pakai pikiran mulut hamba-Mu, hikmat-Mu memenuhi kehidupan hamba-Mu, agar hamba dapat menyampaikan maksud firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Berfirman-Lah, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8, dibaca dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-38 dan dilanjutkan dengan pasal 9 ayatnya yang pertama. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan perikop. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita mulai. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian firman Tuhan. Kita dengarkan puji-pujian yang berhari ulang tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei.
1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dan untuk tujuan selanjutnya nanti sesudah perenungan firman. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tentunya kita bersyukur karena orang boleh lagi dijumpakan dalam persekutuan yang hendak memuji, memuliakan Tuhan. Karena orang percaya bahwa orang ada sampai sekarang ini bukan karena orang kuat, tapi itu semua hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Terlebih di minggu-minggu sengsara ini orang semua memasuki minggu sengsara yang kedua. Minggu-minggu sengsara ini orang tetap terus dibekali, terus diingatkan dengan firman Tuhan. Kalau orang yang sudah masuk gereja dari hari Minggu, orang yang sudah hadir dalam ibadah kolom, dan hari ini sudah mau ketiga kali orang dengar ini firman Tuhan yang mau menyampaikan tentang 3 hal atau 3 syarat atau dalam perikop dalam tema minggu berjalan ini, menyangkal diri, memikul salib adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Jadi ada syarat ketika orang mau ikut Yesus. Dalam bacaan yang orang sudah baca, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa atau mengajarkan, memberitahukan kepada pengikutnya tentang keberadaan yang harus ditanggungnya. Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan dia alami. Dia akan ditolak oleh tua-tua, oleh segala apa, dan dia akan menderita, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berbeda dengan waktu dia mengadakan mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Dan itu kalau dia bilang, kalau boleh tidak usah juga bilang-bilang. Tetapi ini dia bilang, dia mesti bilang bahwa anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan menderita, akan mengalami olok-olokan, akan mengalami berbagai macam hal yang menyakitkan. Dan itu dia bilang kepada murid-murid supaya orang ingat. Ketika hal itu terjadi, mereka akan ingat apa yang dia pernah bilang. Tapi rupanya itu nyak masuk ke dompet akal. Karena mungkin dong pikir nyak masuk akal. Ibu-ibu ini berkati Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang keadaan yang harus ia alami, salah satu murid, tenang saya tahu, yaitu Petrus. Dia panggil dia ajak dia. Orang tahu apa dia bilang, Kang? Pak Tuhan Yesus. Yang mungkin mengenai hal yang Tuhan ada bilang, dia akan mengalami penderitaan, siksaan, dan dia akan mati di kayu salib. Tapi dia akan bangkit. Yesus menegur Petrus. Berkata Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis. Karena mungkin memang itu iblis perkataan yang Petrus mau sampaikan. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Rupanya apa yang dikatakan Petrus merupakan bagian kuasa iblis atasnya. Selanjutnya Tuhan mengajarkan murid-muridnya berkaitan dengan pengiringan kepadanya. 3 hal mendasar yang disampaikan yang sangat penting oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal, 3 syarat yang tidak boleh tidak dilakukan. Yang pertama, panggilan untuk mengikut Yesus.
kedua menyangkal diri, dan ketiga memikul salib. 3 in 1, tidak boleh dipisah-pisahkan, dan itu mutlak harus orang lakukan. Ketiga hal ini satu kesatuan yang utuh, mengikut, menyangkal diri, memikul salib. Dan ada konsekuensi dari kesetiaan mengikuti Yesus. Ada pergumulan yang harus dihadapi, bahkan ada ancaman nyawa. Ada yang takut mengikut Tuhan di depan umum. Namun Tuhan mengingatkan bahwa jika tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, jika takut mengakuinya di depan umum, Tuhan pun akan malu mengakui kita ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kelak. Jadi ingat orang Tuhan selesai ini. Jangan kok orang cuma suka tuh senang-senang. Ketika sekarang dalam minggu sengsara, ada hal yang harus orang ingat, yakni puasa diakonal. Jangan orang kurang mutu pasca. Matoran tahu nih masa-masa minggu sengsara ini apa yang mesti orang mau bikin. Kurang mutu pasca, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Apalagi anak-anak kan, anak sekolah minggu udah kurang mutu pasca toh. Malah kadang ada orang tua yang bilang, sejak lama pasca, malu nanya, ingat ini minggu sengsara apa yang mesti orang mau lakukan sesuai dengan permintaan Tuhan Yesus toh. Ini 3 hal. Ibu-ibu, saya mau ceritakan satu cerita ilustrasi seorang arsitek. Kalau dia bos apa? Itu bikin sayangi oleh kontraktornya. Karena so banyak dan mungkin hoki, mungkin mujur pada dia perusahaan karena banyak yang dia bangun dan banyak yang dibeli perumahan yang dia arsitek ini bapaknya dia. Dan memang ketika kalau orang mau berlakukan hal-hal yang baik, dan tuh orang pemajikan atau orang ketika orang bekerja senang toh, kasih upah pun dia senang memberi dengan ketulusan hatinya. Ini arsitek ini melakukan semua apa yang diperintahkan oleh DP majikan atau kontraktornya. Tapi mungkin orang nggak tahu apa DP sebab. Satu ketika mungkin dia so bosan setelah banyak suatu rumah dia baking, dia so bosan dengan atau ada hal-hal yang nyak mengenakan dia untuk mungkin satu gaji stolnya tidak cukup atau nyak terpenuhi, dia so berniat untuk mau berhenti jadi DP arsitek, padahal dia sangat disayangi oleh DP kontraktor. Dan akhirnya dia menyatakan kepada bosnya bahwa dia semua berhenti, senang mau menghadapi pekerjaan itu. Mana bos kesiang pikir-pikir, aduh menguntungkan kan buat bos, gimana? Aduh pokoknya kita semua berhenti. Itu kata yang terakhir, kita tetap putuskan saya berhenti dari pekerjaan. Bos mau tanya apa soalnya mau bos bilang gini bilang, satu permintaan yang terakhir, cuma satu apa juga yang anak mau bikin akan yang terakhir kesiang. Minta tolong bikin akan. Akhirnya dia terima tuh bikin bangunan yang terakhir. Dia kerjakan. Tapi ketika dia kerjakan itu memang sudah ada seadanya sedap di dalam DP hati mungkin melakukannya, tetapi dengan tidak segenap hati mungkin. Akhirnya ketika pekerjaan selesai, dia melapor kepada bosnya. Semua yang ditugaskan sudah selesai, saya sudah bangun semua. Dia bilang, satu lagi, sebentar malam tolong hadir. Supaya dan dia mau bikin kata DP acara. Ya syukuran karena dia sudah bekerja lagi dengan dia. Ya dia ikut akan lagi pergi. Dan saudara-saudara apa yang terjadi? Ketika dalam acara tersebut, sang kontraktor panggil dia dan diperkenalkan dan menyerahkan kunci rumah terakhir hadiah untuk siapa? Semua orang bukan main bayar sekali Kang. Itu bayar dari DP bos itu memang, tapi
dorangnya tahu dalam hati daripada yang menerima kunci rumah. Apa saudara-saudara? Tuh, kesetiaan. Karena apa? Dia ada backing tuh tugas yang terakhir nak beres. Itu campuran mungkin 2-1, dia cuma 2-3, dia cuma bagi 1-2. Jadi sudah ada yang dia kurang-kurangi, dia tidak ambil mungkin itu, tapi karena bekerja dengan kesal, mungkin bekerja sudah dengan tulus hati, sehingga dia melakukan hal yang padahal selama ini dia diberikan penghargaan yang hebat, sehingga dia bos kasih rumah untuk dia. Dia terima, tapi dia pikir-pikir, aduh ini rumah kita mau tinggal akan. Sementara dia konstruktur, soalnya nak beres. Jadi itu apa? Arti kesetiaan. Ada harga ketika orang setia. Ada harga. Jadi jangan pernah takut. Apalagi kalau orang melakukan hal-hal yang baik, orang dapat penghargaan. Mahkota akan tersedia bagi orang yang setia. Amin. Siapa yang setia hingga ke tamat? Sama dia cerita tadi. Dia yang tahu. Dan memang dia tak pernah pikirkan itu. Kalau itu rumah mau kasih apa dia. Cuma itu bos juga nggak tahu apa yang dia. Yang tahu cuma dia sendiri. Akhirnya dia terbeban dengan apa yang dia lakukan sendiri. Mungkin orang-orang yang hadir, lu kesenangan, sudah apa rumah, padahal begini begitu, tapi orang ingin tahu dia dah rasa ini apa, ini petekang tuh, memang tuh kesetiaan itu memang harga mahal. Jadi ketika orang melakukan hal-hal yang baik, tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang ada di depan orang, pergumulan apapun yang ada, nak mungkin orang lepas dari pergumulannya Anda. Sudah bilang, pikul firman Tuhan saat ini memberi penguatan bagi kita dalam menghadapi veritas hidup. Sebagai orang percaya bahwa mengikut Tuhan adalah panggilan hidup yang harus dijalani dengan iman yang teguh, bertekun dan setia sampai mati. Menyangkal diri menunjuk pada kesanggupan diri untuk melawan keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Harus berkorban dengan pemberian diri yang sungguh kepada kehendaknya, bukan kepada keinginan kita. Dan memikul salib berarti menderita. Menghadapi kenyataan sepahit apapun, harus mampu kita melewatinya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Dalam menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita, mari kita tetap setia, kita tetap taat. Pahit manis hidup akan dihadapi. Masalah silih berganti datang. Air mata kesedihan sering menetes karena sakit hati dan pergumulan yang berat. Tapi ingat, ketika kita setia, ketika kita taat, tapi cobaan dan masalah silih berganti, seolah-olah tiada habis-habisnya, maka ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita akan tetap setia? Tidak dikalahkan oleh pergumulan. Ketika ujian iman datang, menjadi pilihan untuk tetap setia atau tidak. Tetap bertekun atau putus asa. Tetap rajin atau merubah malas. Maka penting menyangkal diri untuk mampu mengendalikan semuanya, agar tidak bersungut-sungut dan tidak menolak Dia, yakni Yesus Kristus. Teruslah menjadi pribadi yang setia, tahan uji dan beriman teguh sekalipun banyak cobaan. Jangan kalah karena pergumulan, tapi menangkan pergumulan dengan kesetiaan. Pikul salib dan setia, menjadi istri, mama, dan ibu rumah tangga dengan pekerjaan pelayanan lainnya. Tentu bukan hal yang mudah. Tanggung jawab berat dan besar, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mudah menyerah. Terus berperan semaksimal mungkin. Terus semangat walaupun dalam tantangan. Peran kita yang positif akan dapat memberi pengaruh positif bagi keluarga dan bagi masyarakat. Tetap kuat, tetap teguh, kokoh di dalam iman kepada Tuhan, dan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Kita dengarkan puji-pujian yang berhari ulang tahun Juni sampai Desember. Aku
Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Terima kasih untuk puji-pujian, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan marilah kita siapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita hari lepas hari. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan kidung jemaat 387, ku heran Allah mau memberi. Ku Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita akan berdoa syukur. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu ada menolong kami. Engkau selalu ada memberi jalan keluar bagi kami dari setiap persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Engkau terlalu baik Tuhan, dan Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh disampaikan di sore hari ini Bapa, yang terus mengingatkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, kami tetap setia. Dan ketika kami setia, ada mahkota kehidupan yang Engkau sediakan buat kami yang tetap setia, melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepadamu Tuhan. Pikul salib adalah lambang penderitaan, dan memang itu tidak pernah sepi dari kehidupan kami. Tapi ketika kami menghadapinya dengan beriman teguh, kokoh hanya kepadamu Tuhan, kami percaya semua akan indah pada waktunya Tuhan. Semua jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak kami Bapa, tapi karena hanya berserah hanya kepada Tuhan saja yang empunya kehidupan kami. Dan Tuhan sajalah yang terus menuntun, membimbing, menjaga kami. Manapun kami pergi dan berada, Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah pelindung kami yang setia. Yang saat ini Tuhan, biar kami mau merenungkan akan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepada. Biar kami dapat menghayati itu Tuhan dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan yang indah di rumah keluarga Ibu Truli Nelwantela. Terima kasih untuk waktu, tempat yang sudah mereka sediakan. Terima kasih Tuhan untuk kesambutan keluarga dengan penuh ucapan syukur dan dengan iman mengucapkan selamat datang buat kita semua. Karena itu Tuhan,
kami mau berdoa buat keluarga Nelwan Tel. Bapak keluarga, Bapak Nelwan yang sering terempangi dengan Bapak Gendon. Tuhan yang lebih mengenal dia. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduannya buat istri, anak-anak, cucunya, buat seutuh keluarganya Tuhan. Karena itu Tuhan, biar Engkau beri dia kuat selalu. Hikmat yang daripada Tuhan untuk ia dapat mengerjakan setiap pekerjaan yang mendatangkan berkat dalam kehidupan keluarganya. Berkati juga Ibu Uli selaku ibu, istri, mama, oma dalam kehidupan keluarga Nelwan Tel. Tuhan, Engkau akan memberikan dia selalu kesanggupan untuk melakukan setiap tanggung jawab selaku istri, istri terhadap suami, mama terhadap anak-anaknya, oma terhadap cucu-cucunya. Tuhan, Engkau berkati dia dalam segala harapan dan kerinduannya buat keluarga yang dia cintai. Kuat sehat selalu menjadi dambaannya Tuhan, agar dia dapat merawat, membimbing anak cucunya. Mereka yang sudah berkeluarga, tapi mereka yang masih dalam pemuda, dalam masa muda mereka, Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada orang tua juga yang ada di tempat ini Tuhan, yang selalu mendampingi anak-anak cucu mereka. Tuhan, Engkau berkati di masa lanjut usianya Tuhan. Seutuh keluarga di tempat ini Bapa, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan, yang terus menolong, membimbing mereka, yang terus memberkati dengan segala berkat-berkat untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Tapi Tuhan, di kesempatan sore hari ini juga keluarga bermohon untuk kakak mereka, keluarga Bapak Roli dan Ibu Eli yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena kesehatan mereka terganggu. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang akan menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Tidak ada yang lain. Obat-obatan melalui para medis, dokter hanyalah alat Tuhan untuk memberikan pemulihan, tapi yang sempurna itu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, ada kerinduan dari Ibu Meiti untuk mendoakan Ibu Lian Waboyo yang dalam kelemahan sakit Tuhan. Engkau juga menjamah dia Tuhan. Engkau memberi dia pemulihan yang sempurna, agar dia boleh dapat beraktivitas lagi Tuhan, sebagaimana mestinya. Kami serahkan mereka semua Tuhan ke dalam kuasa tangan Tuhan, yang akan memberi pengampunan, yang akan memberi kesembuhan yang ilahi, yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir, ibu-ibu Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, kami datang dengan berbagai latar belakang kehidupan kami. Kami datang dengan berbagai permohonan kami kepadamu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, setiap saat mereka mau berdoa untuk suami, untuk anak-anak cucu mereka, baik yang dekat, baik yang jauh, yang sedang bekerja, yang sedang belajar. Tuhan berkati semuanya. Ibu-ibu ini tetap setia menjadi tiang doa buat keluarga mereka. Karena itu Tuhan berkati dengan kesetiaan, dengan iman yang teguh dan kokoh, bahwa kita tidak pernah takut ketika orang berjalan dengan Tuhan. Apapun yang ada di depan kami, Tuhan pasti memberkati orang semua. Berkati juga gerejamu Tuhan, Gereja Masei Injili di Minahasa. Di dalamnya adalah Gereja Trivena Keasar, badan pekerja, pelayan-pelayan khusus, UPK khususnya yang ada di Wanita Kom Ibu Sifera Kasar, Ketua, Penatua Ibu Tuti Angkoweku, UPK komisi serta UPK koordinator yang ada, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan untuk Tuhan.
Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan persiapkan selalu untuk boleh melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Trivena Kasar. Setiap program-program yang tidak dilakukan Tuhan berkati. Panitia hari-hari raya gereja Engkau berkati. Di setiap program-program menjelang dalam minggu-minggu sengsara dan menjelang hari Paskah Tuhan Engkau berkati semuanya. Biar boleh terlaksana hanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga membawa pemerintah bangsa dan negara kami. Kami sudah selesai melaksanakan tanggung jawab kami selaku warga masyarakat. Memberi suara kami waktu pada tanggal 14 lalu. Dan ini mungkin sudah hari-hari terakhir untuk memutuskan siapa yang akan menjadi bagi calon-calon yang sudah memberi diri. Tuhan, apapun hasilnya Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena kami percaya itu semua daripadamu. Berkati pemerintah yang ada di Banua Kasar yang kami cintai, Hukum Tua Bapak Doni Dumais bersama dengan Ibu Foni Dumais sekaligus selaku Ketua Tim Gerak PKK bersama dengan seluruh aparat pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga yang ada, badan lembaga yang ada. Tuhan berkati semuanya dalam setiap program-program yang pemerintah sedang dan sementara lakukan, baik yang akan dilakukan. Engkau berkati Tuhan selalu, beri kuat selehat hikmat yang daripada Tuhan. Senantiasa mereka lakukan setiap program hanya karena permohonan, hanya karena meminta selalu tuntunan dan pertolongan daripadamu Tuhan. Sehingga semuanya boleh berhasil. Dan kami selaku masyarakat yang ada di Desa Kasar ini boleh menikmati kesejahteraan. Semuanya hanya berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sudah lanjut usia, tapi tetap setia untuk datang kepadamu Tuhan. Berkati mereka yang terus memberi diri dalam pelayanan. Engkau berkati juga. Berkati anak-anak yatim, duda, janda, anak-anak yatim, fakir-fakir miskin. Semuanya diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan di sore hari ini. Tuhan tidak melihat besar kecil pemberian kami, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kami yang mau memberi dengan ketulusan hati. Engkau berkati semuanya untuk pekerjaan Tuhan melalui jemaat Badan Pekerja Gemim Trivena Kasar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua percaya kan Injil sudah berhenti disampaikan, tetapi Tuhan tetap dan selalu ada menyertai kehidupan kami. Ketika kami ada di tempat ini, Tuhan yang menghentar kami. Dan sebentar ketika kami hendak pulang ke rumah, Tuhan juga yang membawa kami pulang ke rumah. Membawa pulang damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ini kami hanya satukan dalam doa yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu seperti surga. Berikan kami kami yang suci, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri. Tak pernah Tuhan janji. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu,
rembulan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Kita hendak melakukan Hai Wanita Gereja sebelum kita duduk. Hai, 2, 3. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita. Di sini dan di mana-mana, banyaklah jiwa di seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu mengatasnamakan keluarga, bahkan kita ibu-ibu yang ada di Rayon Deborah, menyampaikan terima kasih kepada wakil Wanita Kom Ibu Sarah Aresunda yang sudah menjadi berkat rohani untuk kita semua di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu bersama dengan keluarga di setiap tugas kerja bahkan dalam pelayanan, dan juga memberkati kita sekalian. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, sebab Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, sebab Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Atas kesempatan yang diberikan untuk ibadah Wanita Kom Ibu pada hari Jumat depan, bertempat kepada Ibu Rolling Cesayang Batik di wilayah Kolom 8 yang akan menjadi kadim Bapak Sony Angko. Untuk itu mohon kehadiran ibu-ibu Rayon Deborah untuk hadir di ibadah Wanita Kom Ibu pada hari Jumat depan. Terima kasih. Tadi kan cuma di dalam-dalam pas sebar ibadah. Ibadah selesai. Terus ngantuk adik sebobo.
Itu ibu, aku yang Ini lelang sudah menang. Semoga menjadi berkat. Terima kasih.